Komitmen kerjasama antara HKBP dan Kaisar Schweitzer Diakoni Jerman kini memasuki babak pembuktian. Delegasi Jerman hadir langsung di Balige untuk memastikan seluruh lulusan Akper HKBP siap diberangkatkan sebagai angkatan pertama. Lantas, seberapa ketat standar kompetensi yang harus dipenuhi para kandidat untuk menembus dunia kerja medis di Eropa? Simak liputan selengkapnya. Kerjasama antara HKBP dan Kaisar Schweitzer Diakoni Jerman atau KDW memasuki babak baru. Sebanyak 10 lulusan terbaik Akademi Keperawatan HKBP Balige kini dalam tahap persiapan akhir untuk diberangkatkan ke Jerman. Implementasi nyata dari kerjasama internasional ini dikukuhkan melalui kunjungan delegasi Kaisar Schweitzer Diakoni atau KDW Jerman ke Balige, Sumatera Utara. Kunjungan yang berlangsung pada 9 hingga 13 Januari 2026 ini difasilitasi oleh The United Evangelical Mission atau UN. Agenda utama kedatangan delegasi adalah melakukan seleksi final terhadap alumni yang dipersiapkan menjadi angkatan pertama dalam program pengiriman tenaga perawat ini. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani pada 14 April 2025 lalu kantor pusat HKBP Palutum. Saat itu, penandatanganan kesepakatan dihadiri langsung oleh Opwi Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD, sebagai landasan legalitas pengiriman tenaga profesional ke Eropa. Untuk memenuhi standar kualifikasi di Jerman, 10 kandidat terpilih telah menjalani persiapan intensif sepanjang tahun 2025. Persiapan ini mencakup pelatihan bahasa Jerman selama lebih dari 6 bulan, guna memastikan kelancaran komunikasi medis di negara tujuan. Direktur Akper HKBP Balige, Jane Wilda Irmawati Sirait, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat. Hal ini bertujuan memastikan lulusan yang dikirim tidak hanya kompeten secara medis, namun juga memiliki etos kerja dan kemampuan adaptasi yang baik. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, HKBP berkomitmen mengirimkan 10 orang lulusan setiap tahunnya untuk bekerja di Institut Diakonia Kaisar Schweitzer. Program ini menjadi solusi strategis bagi kebutuhan tenaga perawat di Jerman, sekaligus membuka peluang karir internasional bagi perawat lulusan HKBP. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi kelima. Pemirsa, ini merupakan sebuah langkah konkret yang membanggakan. Namun, realisasi pengiriman perawat ke Jerman yang baru saja kita saksikan tersebut sejatinya bukanlah hal yang instan, melainkan buah dari jejak panjang pelayanan kesehatan HKBP. Sejarah mencatat fasilitas kesehatan di Tanah Batak tumbuh dari benih yang ditabur para misionaris Jerman. Sejak 1918 bermula dari Rumah Sakit Sending, pendidikan keperawatan terus berevolusi. Dari kursus juru kesehatan sederhana di tahun 1924, bertransformasi menjadi sekolah pengatur rawat atau SPR, hingga sekolah perawat kesehatan atau SPK di era 80-an. Kedekatan historis ini memiliki akar yang kuat mengingat peran misionaris Jerman termasuk tokoh sentral pendeta Dr. E.L. Nommensen. Semangat pelayanan warisan pendahulu inilah yang kembali mempertemukan kedua institusi. Transformasi itu terus berlanjut merespons tuntutan zaman. Saat ini Akper HKBP Balige bukan lagi sekedar sekolah vokasi biasa. Di bawah naungan Yayasan Kesehatan HKBP, kampus ini telah terakreditasi baik oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, fasilitas laboratorium modern dan lokasi yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Umum HKBP Balige menjadi keunggulan utama dalam mencetak perawat profesional. Dan kini benang merah sejarah antara HKBP dan Jerman itu kembali terjalin. Pada Senin 14 April 2025 bertempat di Gedung Oval Kantor Pusat HKBP Piara Jatarutung, sejarah baru tercipta lewat penandatanganan Memorandum of Understanding antara Akper HKBP Balige dengan Kaisar Schweitzer Diakoni Jerman. Momen tersebut dihadiri langsung oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Beliau didampingi oleh 3 kepala departemen, diantaranya Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik,
dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon. Hadir pula perwakilan Biro Diakonia, tim AIDS Ministry perwakilan RS HKBP Balige, serta mitra HKBP yang dipimpin oleh Pendeta Mika Purba. Sementara dari pihak mitra Jerman, hadir Renate Bibrats beserta 4 rekannya. Kerjasama yang dimediasi oleh United Evangelical Mission atau UM ini bukan tanpa alasan. Jerman saat ini menghadapi tantangan besar, tingginya permintaan layanan kesehatan yang tidak seimbang dengan ketersediaan perawat. Kondisi inilah yang mendorong KDW menjalin kemitraan internasional. Dan Akbar HKBP Balige dinilai sebagai mitra potensial yang paling tepat. Reputasi baik serta kontribusi lama dalam menghasilkan lulusan berkualitas dan berdedikasi menjadi alasan utama pemilihan ini. Poin kesepakatannya pun sangat detail. HKBP akan mengirimkan 10 lulusan setiap tahun. Pihak KDW Jerman menanggung biaya kursus bahasa Jerman di Indonesia, dokumen visa hingga tiket penerbangan keberangkatan. Tidak hanya itu, KDW menyediakan akomodasi selama 18 bulan pertama. Kandidat juga akan menerima kontrak kerja resmi sesuai standar Federal Employees Collective Agreement yang berlaku di sana. Fasilitas inilah yang ditekankan Eporus HKBP dalam sambutannya. Beliau menyebut bahwa asrama dan gaji yang menjanjikan di Jerman akan menjadi motivasi besar bagi para lulusan untuk berkarir di level internasional. Menyambut hal ini, Direktur Akper HKBP Balige Jen Wilda Irmawati Sirait berkomitmen melakukan seleksi ketat. Tujuannya memastikan perawat yang dikirim tidak hanya cakap secara medis, tetapi juga memiliki etos kerja dan adaptabilitas tinggi. Direktur Jane Wilda juga menegaskan bahwa ke-10 kandidat ini telah melewati persiapan matang, termasuk kursus bahasa Jerman intensif selama 6 bulan sepanjang tahun 2025. Komitmen itu langsung direalisasikan. Kurang dari setahun pasca penandatanganan, tepatnya 9 hingga 13 Januari 2026, delegasi KDW Jerman kembali ke Balige. Delegasi yang terdiri dari Claudia Witte, Andrea Kullenberg, Stefan Kaiser, dan Roda Lin Gregorio ini melakukan seleksi final terhadap 10 kandidat angkatan pertama. Langkah konkret ini menjadi bukti keseriusan HKBP dalam menjawab tantangan global. Kita harapkan langkah 10 perawat perdana ini menjadi pembuka jalan bagi generasi selanjutnya, menorehkan tinta emas pelayanan HKBP di kancah internasional. Pemirsa, Kantor Pusat HKBP secara resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon pelayan HKBP tahun 2026. Berdasarkan surat keputusan tanggal 31 Januari 2026, rapat pimpinan menetapkan 629 orang dinyatakan lulus seleksi. Dari total 629 calon pelayan tersebut, formasi terdiri dari 392 calon pendeta, 109 calon guru huria, 92 calon bibelfro, dan 36 calon diakones. Berdasarkan surat pengumuman yang ditandatangani oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, para calon pelayan wajib mengikuti latihan kompetensi yang akan dibagi di dalam 2 gelombang, yakni Angkatan 2026 dan Angkatan 2027. Masih dari PA Raja Tarutung, HKBP juga baru saja menggelar rapat preses yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 2 hingga 4 Februari 2026. Pertemuan strategis ini diawali dengan proses registrasi, ibadah pembukaan, dan pengesahan jadwal serta tim perumus oleh Eporus pada hari pertama. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan draft awal buku panduan arsitektur gereja HKBP. Pada hari kedua rapat, 3 Februari, pembahasan menyoroti kualitas kerohanian jemaat. Data internal menunjukkan kekhawatiran terhadap 30% warga jemaat yang pasif akibat faktor ekonomi dan sosial. Pendeta Marolop Sinaga, Kepala Departemen Marturia periode 2012 sampai 2016, dalam sesinya mendorong riset berbasis angket dan penguatan 12 seksi gereja di tingkat WIK agar pendampingan pastoral lebih merata. Selain itu, dibahas pula peningkatan kapasitas pelayanan oleh Eporus. Beranjak ke agenda besar lainnya, persiapan menuju perayaan hari ulang tahun HKBP ke-165 kini resmi dimulai. Panitia Nasional Perayaan ini telah menggelar rapat pleno perdana di Gedung Gereja HKBP Sudirman lantai 1 pada 28 Januari 2026 lalu. Ketua Umum Panitia Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon menargetkan acara puncak di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK pada Oktober atau November 2026 dengan estimasi 100.000 jemaat. Panitia juga merencanakan konser roadshow di 165 kota sebagai pra-perayaan
Meski berskala besar, Pendeta Oloan Nenggolan Preses DKI Jakarta sebagai Dewan Pembina menekankan pesan Eporus agar acara tetap dalam koridor kesederhanaan. Rencananya, Panitia Nasional akan mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam perayaan HUT HKBP ke-165 tahun. Rapat ini turut dihadiri secara daring oleh sekitar 650 panitia dari 32 distrik. Pemirsa, pada tanggal 30 Januari 2026, Kepala Departemen Marturia memberikan pengarahan teknis lapangan terkait pembangunan ruang multimedia TV Zending di Pematang Siantar. Beliau menekankan pentingnya perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, serta keseriusan seluruh pihak agar pembangunan berjalan sesuai visi pelayanan dan misi gereja. Benar sekali. Dalam pertemuan itu, Kepala Departemen Marturia bersama Kepala Biro Zending Pendeta Tio Minar Ujung dan Wakil Kepala Biro Zending Pendeta Freddy Limbong menegaskan bahwa TV Zending akan menjadi wadah strategis penyiaran misi pekabaran Injil HKBP ke seluruh dunia melalui tayangan berkualitas dan kontekstual. Selain itu, per 2 Februari 2026, kanal WhatsApp resmi HKBP telah diluncurkan. Kita beralih ke isu lingkungan yang menjadi sorotan utama. Pada Rabu 28 Januari 2026, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan bersama Sekretariat Bersama atau Sekber Gokesu menggelar konferensi pers di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit. Didampingi Ketua Sekber Pastor Walden Sitanggang OFM Cap dan tokoh lainnya seperti Pendeta Dr. Robinsar Siregar dan Rocky Pasaribu, mereka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan izin PT Toba Pop Lestari. Dalam kesempatan itu, Pastor Walden Sitanggang menyampaikan 5 harapan dan desakan kepada pemerintah. Poin-poin tersebut mencakup pengembalian wilayah adat, penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan, serta moratorium izin industri ekstraktif baru di Tapanuli Raya. Sekber Gokesu juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja PT TPL sesuai undang-undang. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 29 Januari, pimpinan HKBP menerima kunjungan Satgas PKH Kapten Gordon Siahaan di PA Raja. Menanggapi permintaan Gordon, Eporus tanpa ragu menyatakan bahwa HKBP siap membantu sepenuhnya sejauh yang dapat dilakukan demi kebaikan bersama dan pemulihan yang berkeadilan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas langkah strategis terkait pemasangan plang atau pamflet di lokasi-lokasi yang izin usahanya telah dicabut oleh pemerintah. Masih dalam misi pelayanan, pimpinan HKBP menerima kunjungan strategis dari Direktur Habitat for Humanity di PA Raja pada 29 Januari 2026. Pertemuan ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan HKBP, yaitu Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik, serta Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon. Kehadiran seluruh pucuk pimpinan ini menegaskan betapa pentingnya kolaborasi ini bagi masa depan pelayanan sosial gereja. Fokus utama diskusi adalah penyatuan visi dalam pelayanan diakonia sosial. Kerjasama ini menjajaki program pengadaan rumah layak huni bagi keluarga miskin di wilayah Toba. Tujuannya adalah memberikan solusi kebutuhan tempat tinggal yang tidak hanya aman tetapi juga manusiawi. Upaya pelayanan sosial juga dilakukan Departemen Diakonia. Pada 2 Februari, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon mengunjungi Panti Karya Hepata di Laguboti. Beliau meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa atau SLB dan memastikan kondisi fasilitas komplek pelayanan bagi kaum difabel tersebut. Di sela peninjauan, beliau juga berinteraksi hangat dengan anak-anak dampingan yang sedang belajar. Berita selanjutnya datang dari dunia perfilman. Sebagai wujud nyata dari nota kesepahaman atau MOU antara HKBP dengan produser Agustinus Sitorus, Pim Pictures akan merilis film Antara Mama, Cinta dan Surga bahasa Cinta Nomensen pada 19 Februari mendatang. Film ini menghadirkan drama melalui tokoh Bernard yang diperankan Aldi Maldini Siregar. Bernard merupakan anak bungsu yang dipersiapkan matang oleh keluarganya untuk menjadi PNS. Namun secara tiba-tiba berubah haluan ingin menjadi pendeta setelah mendapat mimpi tentang Nomensen. Film ini semakin hidup karena mengambil latar di lokasi ikonik seperti kantor pusat HKBP, rumah doa HKBP, gereja HKBP Damai Said Nihuta, hingga Nomensen Christian Center, menjadikannya refleksi sejarah yang otentik. Keterlibatan langsung Eporus dalam promosi menegaskan bahwa proyek ini adalah bagian dari misi budaya dan pekabaran Injil melalui pop kultur, bukan sekedar komersial. Mari dukung dan saksikan film ini di bioskop. Kolaborasi HKBP dan Pim Pictures ini diproyeksikan akan mendapat tempat istimewa di hati penonton,
khususnya warga gereja dan komunitas Batak. Menutup perjumpaan kita, berita duka datang dari keluarga besar HKBP. Pendeta Justus Sihombing, Kepala Bagian di Biro Jemaat, yang juga merupakan cucu dari mendiang Eporus Emeritus Pendeta Justin Sihombing, telah tutup usia pada 28 Januari 2026 dalam usia 58 tahun. Ibadah pemakaman telah dilaksanakan pada Jumat 30 Januari di Medan, dihadiri langsung oleh Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik. Genap jajaran redaksi Speed menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Benang Merah, Minggu kedua 8 Februari 2026 dengan topik Diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat 5 dan Efesus 1 ayat 3 hingga ayat ke-10. Bayangkan sebuah danau yang hanya menerima air dari sungai-sungai di sekitarnya tetapi tidak pernah mengalirkannya keluar. Lama-kelamaan, air itu akan membusuk dan mematikan, persis seperti laut mati. Banyak orang Kristen hari ini hidup seperti laut mati, sibuk menampung berkat tapi lupa membuka keran aliran. Minggu ini Tuhan mengguncang kenyamanan kita. Diberkati itu bukan titik henti, melainkan sebuah mandat. Setelah minggu lalu kita memahami identitas bahagia, minggu ini kita bergerak maju ke tujuan bahagia. Dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat 5, panggilan Abraham bukanlah panggilan untuk menikmati pensiun dini di tanah yang subur. Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat." Perhatikan kata sambungnya. Berkat Tuhan itu dinamis, ia harus bergerak. Abraham harus meninggalkan kenyamanan Ur Kasdim agar dunia bisa merasakan kasih Tuhan melaluinya. Tetapi, apa modal kita untuk menjadi berkat? Paulus dalam Efesus 1 ayat 3 hingga ayat 10 memberikan jawabannya dengan sangat megah. Kita telah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini bukan sekedar remah-remah berkat, ini adalah kekayaan status sebagai anak raja. Benang merahnya sangat tajam. Status mendahului aksi, namun aksi memvalidasi status. Kita tidak menjadi berkat supaya diberkati, kita menjadi berkat karena kita sudah diberkati habis-habisan oleh darah Kristus. Pilihan Allah atas hidup kita adalah bahan bakar untuk kita melangkah keluar dari zona nyaman. Rekan pengkhotbah, minggu ini dorong jemaat untuk berhenti menjadi penimbun berkat. Gunakan narasi Abraham yang berani pergi sebagai cermin. Tanyakan pada jemaat, berkat rohani apa yang sudah Anda terima di Efesus yang sedang Anda tahan untuk orang lain? Arahkan khotbah Anda pada misi, tekankan bahwa ketaatan pada Allah berarti kesediaan untuk didistribusikan. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang berdampak. Jangan biarkan jemaat pulang hanya dengan rasa senang, tapi pulang dengan rasa terutus. Nah, kita punya segmen trivia menarik. Kita lihat behind the scene syuting film antara Mama, Cinta dan Surga, Bahasa Cinta Nomensen yang berlokasi di Tarutung.
saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, apa harapan Anda untuk 10 lulusan terbaik dari Akper HKBP yang akan berangkat ke Jerman? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Nah, sekarang kami mengumumkan pemenang di edisi lalu. Selamat kepada namanya yang tertera di layar. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Anita Syanturi. Dan saya Finances Sihombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.